Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan materi bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Gambar di samping merupakan 3 cabang olahraga dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam SEA Games 2019. SEA Games ini merupakan contoh dari bentuk interaksi dan kerjasama di bidang olahraga antar negara-negara ASEAN. Tempat penyelenggaraan SEA Games 2019 di kota Manila, Filipina. Waktu pelaksananya mulai tanggal 30 November sampai 11 Desember 2019. Seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggotanya, maka interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang. Bentuk kerjasama yang ada di antar negara-negara anggota ASEAN dilakukan dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN bidang politik dan keamanan. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah kerjasama dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Kerjasama politik antar negara contohnya penempatan duta besar berkuasa penuh diikuti pembukaan kedutaan besar di ibu kota masing-masing negara dan konsulatnya. Kunjungan diplomatik antar kepala negara dan jajaran menterinya, dan saling menghormati masalah politik dalam negeri masing-masing anggota dengan tidak mencampuri masalah dalam negeri. Berikut ini beberapa contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik. Yang pertama itu Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Yang kedua, Treaty of Amity and Cooperation and Southeast Asia. Yang ketiga, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia antar pemerintah ASEAN. Yang keempat, patroli bersama di perbatasan negara. Yang kelima, pemberantasan terorisme. Yang keenam, perjanjian keamanan maritim. Dan yang ketujuh, operasi pemeliharaan perdamaian. Selanjutnya itu kerjasama ASEAN bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN bidang ekonomi merupakan satu dari tujuan dibentuknya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sebagai organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara anggotanya turut mempengaruhi kondisi ekonomi di masing-masing negara. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan sebutan MEA sangatlah didukung oleh Indonesia. Dengan adanya MEA, tentunya kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang. Hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan
serta mendukung terbentuknya integrasi perekonomian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Ya, selanjutnya kerjasama ASEAN bidang sosial dan budaya. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Satu contoh bentuk kerjasama negara ASEAN bidang sosial budaya yang paling terkenal adalah Pesta Olahraga SEA Games yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali dengan tempat penyelenggara bergiliran tiap anggota. Tujuan utama kerjasama di bidang sosial budaya sesuai tujuan utama ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC adalah untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi kepada rakyat dan memiliki tanggung jawab sosial untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa dan rakyat ASEAN. Berikut ini contoh bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu Pesta Olahraga SEA Games. Yang kedua kerjasama pariwisata. Selanjutnya kerjasama bidang pendidikan dan pusat studi ASEAN. Sesuai Deklarasi Bangkok tahun 1967 tentang kerjasama eksternal ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memelihara kerjasama erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang mempunyai kesamaan tujuan. Itu pada bab ke-12 pasal 41 Piagam ASEAN. Maka hingga tahun 2016 ASEAN melakukan kerjasama dengan 28 negara dan berbagai organisasi regional. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Yang pertama itu jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN. Yang kedua itu pusat studi ASEAN. Yang ketiga program-program pertukaran pelajar. Yang keempat, kerjasama dalam bidang riset dan penelitian. Pemahaman materi. Ananda dapat menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Untuk dapat menjawabnya, Ananda dapat mencari di internet atau di buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP atau MTS kelas 8. Yang pertama itu Ananda sebutkan beberapa contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang A. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. B. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. C. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Dan D. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.